Tapi ingat, saya ceper, bukan stunting. Pak dokter tadi katakan semua yang stunting pasti pendek, tapi tidak semua yang pendek stunting. Nah, saya buktinya. Saya garis bawahi beberapa hal. Satu, baru hari ini saya yakin bahwa ternyata terlalu cepat lahir anak berpengaruh terhadap tinggi badan. Dan ibu saya memang anaknya rapat sekali. Sayalah korbannya jadi ceper. Pak Jenderal, Pak Kepala BKKBN, tamat SMA, saya daftar Akabri. Saya mau jadi tentara waktu itu, Pak. Tes fisik tidak lulus, kurang 1 senti. Saya bilang waktu itu, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tambah tinggi 2 senti. Teman saya lulus, Pak dokter. Sekarang dia kompol di Sulawesi Barat, reserse, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Tapi ingat, saya ceper, bukan stunting. Pak dokter tadi katakan semua yang stunting pasti pendek, tapi tidak semua yang pendek stunting. Nah, saya buktinya. Saya saja yang ceper, alhamdulillah bisa doktor 2. Dokter saya ada 2, 1 doktor, 1 PhD, 1 dokter bidang komunikasi, 1 dokter bidang hukum syariah Islam. Itu saya ceper, 2 dokternya, 1 luar negeri, 1 dalam negeri. Bagaimana seandainya saya lebih tinggi? Mungkin 4 dokter saya. Maka ibu-ibu yang hadir tidak dilarang hamil, tapi BKKBN menganjurkan jaga jarak. Ibu-ibu mampu menjaga jarak, bapak-bapaknya yang tidak mampu. Pak Kepala BKKBN, Pak Dokter, mesti kita bersyukur atas programnya Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto. Saya sadar seyakin-yakinnya program keluarga berencana ini bukan hanya sukses secara lahiriah, tapi sukses secara batinnya. Kalau ibu-ibu dulu usia 45 tahun gendong anak dianggap biasa, Pak. Masih orang bilang anaknya. Tapi sekarang kalau ada ibu-ibu usia 45 tahun, orang tidak yakin anaknya, orang langsung bilang cucunya. Begitu hebatnya antara jarak kelahiran anak. Berhasil secara psikologis. Dulu kalau orang bilang 4-5 anak biasa, tapi sekarang kalau orang bilang 5 anak dianggap tidak sadar reproduksi. Berhasil secara psikologis. Tapi ketahuilah sebagai orang beriman, semua adalah ada keputusan dan takdir Allah. Tapi ingat, takdir Allah tidak berarti kita tidak punya upaya untuk memperbaiki. Bagaimana cara upaya memperbaiki? Satu diantaranya, mohon maaf Pak Wawali, mohon maaf, berhentilah merokok. Kalau ada yang bilang rokok sebenarnya tidak apa-apa, mari ajak anak bapak yang masih SD rokok bareng-bareng. Kalau bapak bilang rokok baik-baik aja, suruh anak bapak merokok di depannya. Ayo nak, ini 1 bungkus kau, saya 1 bungkus. Pasti bapak marah. Berarti sadar bahwa rokok memang tidak baik. Ibu-ibu senang suami perokok atau tidak? Senang suami ibu merokok atau tidak? Tidak. Kalau disuruh memilih poligami dengan rokok, pilih mana, Bu? Tidak ada dia pilih, Bu. Pak, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. 1, saya tadi terkesima luar biasa pidatonya Pak Dokter. Ternyata hikmah kenapa Al-Quran menginformasikan menyusuilah engkau 2 tahun. Disebut 2 tahun.
Al-Quran menyebutnya 2 tahun. Disebut angkanya. Tidak dikatakan menyusuilah engkau sampai kau mampu. Tidak, disebut memang 2 tahun. Itu berarti Allah pasti menyiapkan air susu ibu 2 tahun. Tidak mungkin Allah menyebut 2 tahun kalau Allah tidak mempersiapkan 2 tahunnya. Kualitas manusia pasti mampu. Cuma ibu-ibu tidak melakukan program. Seperti yang dikatakan tadi Pak Dokter. Harus direncanakan. Saya ingat ibu saya dulu kalau hamil, dia makan kacang-kacangan. Untuk apa? Supaya lahir air susu ibu bisa bagus. Sekarang ibu-ibu malas menyusui. Kenapa malas menyusui? Ya Ustaz, kalau menyusui tidak seksi lagi. Untuk apa ibu seksi lagi? Nah, kau sudah punya suami. Kau mau lagi menggoda suaminya orang? Ibu-ibu dulu, ini faktanya Pak. Faktanya, ibu-ibu dulu tuh 3 anak, 4 anak, alhamdulillah bisa dijadikan dokter. Alhamdulillah bisa dijadikan wakil wali kota. Alhamdulillah bisa dijadikan brigjen. Alhamdulillah bisa dijadikan kombes. Padahal suaminya tidak jelas penghasilannya. Sekarang ibu-ibu cuma 2 anaknya. Gaji suaminya jelas. Ada rumah dinasnya, ada motor dinasnya, ada mobil dinasnya, ada pembantunya, ada babysitternya. 2 anaknya tidak bisa dididik. 1 pengedar, 1 pengisap. Kalau jadi pejabat, pejabatnya korup. Kenapa? Karena ibu gagal mendidik anak. Ibu-ibu dulu selesai menikah, tidak ada lagi programnya yang lain. Kecuali apa? Membesarkan, mengurus anaknya, mengurus suaminya. Ibu-ibu sekarang enggak. Apa? Sibuk berWhatsApp. Dan beberapa kali kita lihat di medsos, anak mengalami kecelakaan dalam rumah karena ibunya sibuk dengan WhatsApp dan medsos. Ini koreksi buat kita. Inilah pentingnya ada namanya BKKBN. Di sini kita belajar. Maka bapak kalau mau aman dalam mendidik istri, dorong ke BKKBN. Supaya apa? Supaya tugas bapak mendidik istri diambil alih oleh mereka. Karena bapak tidak mampu. Dan yang kedua, bapak tidak dipercaya istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Dan itu susahnya istri ahli sejarah. 1 kali aja kita didapat salah, itu terus dia putar. Iya toh ibu? Iya ibu? Iya bu? Nah, itu. Makanya ayat pun diberitahukan ke istri, hadis pun diberitahukan ke istri. Dia tidak percaya. Kenapa? Dia pernah dapat kita bohong. Maka serahkan kepada ahlinya, biar dia masuk ke BKKBN, biar masuk ke posyandu. Ibu-ibu dulu kan dia susui itu anaknya. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih? Apalagi kalau tumbuh giginya. Nak, kok gigi saya nak? Nggak ada itu orang dia gigi anaknya. Kok gigit saya? Nggak, dia bujuknya anaknya. Pelan-pelan. Siang anaknya, malam bapaknya. Tapi ibu-ibu dulu dikasihnya ASI 2 tahun. Akhirnya apa? Zaman saya kecil, zaman Pak Dokter kecil, zaman Pak Jenderal kecil, berhujan-hujan sampai biru bibir kita, tidak ada masalah. Kenapa? Daya tahan tubuh kita baik dan itu datangnya dari air susu ibu. Sekarang anak-anak Pak, tidak dikasih ASI. Dikasih apa? Susu cap kaleng, susu cap sapi. Akhirnya apa? Anak-anak kita sekarang daya tahan tubuhnya rendah. Baru lihat petir sudah demam. Baru lihat mau hujan sudah menggigil. Dan anak-anak kita sekarang coba lihat, tegaan Pak. Bersaudara gara-gara laptop bertengkar. Hanya gara-gara warisan yang tidak sampai juga miliaran, betikam, tegaan. Kenapa? Hasil dari menghisap sifat binatang yang ada dalam air susu binatang. Mau percaya, lihat itu sifat binatang. Ada enggak peri kemanusiaannya? Saya kasih contoh saya ambil hikmahnya itu setelah Idul Kurban. Coba lihat binatang Idul Kurban.
sapi, dikasih gorong jam banting temannya, diikat, dipotong, sapi di sampingnya, enak aja dia makan. Dia tidak peduli, itulah hasil susu sapi. Maka kalau ibu selalu memberi air susu sapi kepada anaknya, jangan heran anak kita nanti juga sifatnya seperti sapi. Tidak punya kepedulian. Inilah pentingnya ada posko-posko di setiap desa, bebas stunting, memberikan ilmu kepada kita. Ketiga, dari semua itu, meskipun kita cerdas, meskipun kita keterampilan, meskipun didukung daya ekonomi, tapi sebagai orang beriman, jangan lupa berdoa kepada Allah. Itu bedanya kita dengan orang bule. Mereka tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, karena kita tahu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Maka selesai berikhtiar, cari jodoh yang baik, atur sperma yang 75 hari tadi, kemudian persiapkan secara matang. Dan yang paling penting kalau mempunyai anak yang soleh dan soleha, minta kepada Allah, dan doanya sangat ringan, sangat pendek. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh dan soleha. Jangan kasih makan uang haram, jangan kasih contoh yang jelek, kasih tutur kata yang bagus, didik dia dengan sebaik-baiknya. Setelah itu berdoa kepada Allah, tawakal ilallah. Doanya pendek, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Gimana caranya Ustaz? Kalau anak baru bangun, ambil air. Kalau bapak ibu muslim, ambil air, selawat sebanyak-banyaknya di air itu, minta pertolongan Allah, Allah berikan keberkahan air ini, lalu kasih minum anak kita. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ibu dekap anaknya, bisik kepalanya sambil usap-usap rambutnya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, bisik lagi telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Pulang sekolah, dekap lagi, Allahumma rabbi habli minas solihin. Bangunkan nak, bangun sholat nak, Allahumma rabbi habli minas solihin. Anak kita bertanya, apa itu nak? Saya doakan kau nak menjadi anak yang soleh dan soleha. Sampai di sekolah, ayo bolos. Apa kata anak saya? Saya tidak mau bolos. Tadi saya didoakan ibu saya anak soleh. Ada kemanakan saya Pak dokter? Mau maghrib masih main futsal. Saya panggil, sudah nak, ke masjid bareng-bareng sama om, berjamaah. Masih tinggal juga, saya tungguilah dia. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih juga dalam lapangan. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telanganya Pak Jenderal, langsung menangis Pak. Heran semua orang lihat saya, jagonya Pak Ustadz. Dia bisik saja telinganya, anaknya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah menjepit. Artinya apa? Anak kalau salah kasih hukuman. Sekarang orang tua malas ngasih hukuman anaknya. Salah anak, oke, saya putus kau punya HP 10 hari disita. Kasih hukuman. Tapi ingat, jangan lupa doakan karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, insya Allah acara ini bagian dari ikhtiar untuk memelihara generasi muda Kota Batam agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, penerus harapan bangsa. Kota Batam, kota masa depan. Kota Batam, kota yang penuh dengan sumber daya alam. Tentu harus didukung sumber daya manusia yang handal. Kalau tidak, maka Batam hanya dihuni oleh orang-orang pendatang, dan bapak ibu hanya melahirkan anak yang menjadi cleaning service, menjadi security, menjadi pelengkap di perusahaan saja. Makanya hadir acara ini agar anak-anak yang ada di Kota Batam menjadi anak yang bermartabat, baik melalui pengetahuannya maupun akhlaknya, insya Allah. Terima kasih, semoga ada manfaat. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan utamanya kita ikhlaskan kepada orang tua kita masing-masing yang telah membesarkan dan membina kita. Al-Fatihah.